Halo semua, bertemu lagi dengan saya Iva Aulia. Dan hari ini kita juga akan kedatangan tamu spesial, yaitu seorang wanita cantik dan bersuara merdu yang sudah berpengalaman masuk pesantren sejak masih kelas 3 sampai dewasa. Wah, bisa dibayangkan ya berapa banyak pengalaman yang didapatkan. Langsung kita panggil saja tamu kita kali ini, yaitu Nilam Rahmawati. Halo, selamat pagi Mbak Nilam. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. BTW, sekarang mondoknya di mana ya Mbak ya? Aku mondoknya sekarang ada di Miftahul Ulum Demak. Selama mondok di Miftahul Ulum, Mbak Nilam apakah pernah mondok di pondok lain? Pernah waktu kecil ya Mbak ya. Cerita lagi. Kelas berapa itu Mbak? Saya mondok itu pertama kali waktu kecil umur 9 tahun ya. Karena ini bukan paksaan orang tua, tetapi ini keinginan saya sendiri. Wah, keren banget Mbak Nilam ini ya. Waktu kecil kan sering banget kan bareng sedulur lah ya Mbak ya. Maaf ya campur-campur Jawa ya, dikit. Gak apa-apa. Yang nonton juga orang Jawa semua. Jadi tuh saya pengen banget ikut lee saya. Apa sih bahasa Indonesianya? Itulah. Saudara. Ya, saudara saya ikutan mondok, kayaknya enak nih gitu kan. Terus habis itu nggak berani bilang orang tua, tapi bilang ke orang tua saudara saya yang itu. Iya. Saya bilang, Mbah, saya ingin ikut mondok, tapi jangan bilang ke bapak sama ibu saya. Kenapa? Kan malah enak gitu kan. Yeah. Kalau bilang kan ntar kamu dibolehin atau enggaknya, yang penting kamu udah bilang kan ke orang tua gitu kan. Tapi jangan dibilangin, iya nggak tak bilangin. Pada ujungnya dikasih tahu. Waktu saya setelah main di rumah saudara saya pulang ke rumah, bapak saya tanya, katanya kamu mau mondok. Udah langsung tahu itu Mbak berarti pas iya, pulang ke rumah. Ditelepon waktu saya main ke sana, mbah saya itu nelpon ke bapak saya. Yeah. Waktu saya udah di rumah ditanya, katanya mau mondok gitu kan. Yang benar, kok tahu dari mana kan gitu. Bingung pasti ya kan. Kaget lah. Habis itu kalau mau mondok nggak apa-apa, mondok aja gitu. Waktu itu aku shock, kayak padahal tuh nggak usah tahu lah, orang tua kan malu ya kan. Iya kan. Sama aja tuh kayak aib gitulah waktu itu. Saya pikir tuh itu kalau saya ingin mondok itu aib, tapi jangan sampai orang tua saya tahu. Waktu itu saya cuma diam. Kalau mau mondok nggak apa-apa, wong ya nolek kan gitu. Gak apa-apa, melu ae dak apa-apa. Tapi ibu saya, ndak tegel Mas, masih kan kecil ya, gitu ya. kan. Lalu selang beberapa waktu, terus orang tua saya berpikir, boleh ndak ya anak kecil segitu mondok? Apa ya ndak nangis. Ter mondok itu ndek jauh sisan kan, orang tua mesti mikirnya ntar kalau nggak bisa jauh-jauh dari orang tua ntar nangis terus, malah ngerepotin mbak-mbak pengurus kan gitu lah. Setelah itu saudara saya kayak apa sih ya Mbak, cek pondok gitu loh. Waktu cek pondok tuh bilang ke ibu saya, Mbak enak kok pondoknya, anak kecilnya banyak gitu kan. Yeah. Yo tapi aku gak tegel nang ning kono yo cahaya cilik kan gitu. Berarti sepupunya Mbak Nilam ini cowok. Iya cowok. Cuman ibu saya tuh cuman bilang gini, lah nek kamu cowok, lah adikmu piye kan gitu. Ndak apa-apa Mbak, ndek kono ki banyak cah kecil-kecil no. Terus habis itu kayak nggak rela gitu. Waktu setelah lihat-lihat pondok, saudara saya pulang,
beres-beres packing Packing ya. barang-barang yang mau dibawa ke Ya, yang sana. mau dibawa itu di packing semuanya udah. Terus mampir ke rumah saya, bareng sekalian nggak mbak gitu kan, bilang ke ibu saya. Mm-mm. Ya udah bareng aja ndak apa-apa gitu kan. Terus waktu ke sana udah nyampe sana kan, kok enak banget ya. Ya Enaknya tuh teman-temannya apa apa tuh? Kayak apa tuh? Wah, rasane ning kono apa piye? ya yang pertama tuh lokasi, saya sangat suka sekali lokasinya di sana. Yang kedua dari teman-temannya juga kayak asik banget gitu loh, dilihat dari luar gitu kan, kayaknya asik di sini gitu kan waktu itu. Lalu Teman-teman Mbak Nilam itu umur berapa? Pas saya itu. kan Pada umur berapa? Seusianya Mbak Nilam apa Mbak Nilam paling kecil sendiri ya apa aku yang gimana? paling kecil di sana. Oh. Saya paling kecil. Waktu nyampe sana tuh diginiin sama mas-mas yang jaga pendaftaran itu. Loh, ini adiknya mau mondok di sini. Iya, nah. Loh, emang berani tah? Kan kamu masih kecil, nanti ndak nangis terus minta pulang. Rumahnya kan jauh. Ndak apa-apa, wong aku ada lee kok, kan saya jawab gitu. Terus habis itu biasanya kan kalau orang itu kalau daftar kan pulang lagi. Iya. Itu ndak Langsung berangkat mondok seketika itu. saking senengnya lihat pondoknya, udah review pondoknya Ya gitu. kayak gitu. Saya tuh dulu waktu kecil tuh nggak pernah mikir kalau mondok tuh serem gitu, nggak pernah. Saya cuman mikirnya tuh, wah mondok kayaknya enak, bareng-bareng, makan bareng, terus Mandi. apa-apa bareng, mandi juga bareng, kan kayaknya enak banget gitu kan. Lalu setelah saya mendaftar, lalu diantar ke pondok. Tapi untuk pertama kali masuk di pondok tuh kan langsung ditinggal pulang orang tua. Jadi saya kayak mikir, ya ampun udah jauhan lagi sama orang tua kan gitu. Mana rumahnya jauh. Jadi kan kayak Nangis gak Mbak pas? nangis lah, namanya juga anak kecil kan. Anak kecil kalau ditinggal pergi kan nangis gitu kan. Waktu itu aku juga nangis. Cuman waktu itu kan udah malam. Orang saya datang tuh nyampe pondok tuh jam 10 malam ya. Anak kecil kan kalau di sana kan jam 10 harus tidur kan. Soalnya besok paginya sekolah. Berarti itu udah langsung daftaran sekolah juga. Sudah semuanya. Jadi tuh sampai sana nangis bentar. Habis itu kalau anak kecil kan kalau udah nangis kan capek tidur kan. Itu udah ngerasa capek tidur. Udah besoknya dibangunin. Bangun sekolah gitu. Pas waktu itu kaget gak Mbak? Biasanya kan kalau di rumah pasti gak kok esok tangine kono lho Mbak. Kalau kono kaget apa ora? Gini, aku waktu bangun tuh kan waktu dibangunin. Sebenarnya sebelum waktu aku dibangunin toh sempet bangun. Rasanya kok gini ya, aku di mana kan gitu. Loh, oh iya aku kan harus berangkat mondok ya. Allah, habis itu tidur lagi lah. Terus dibangunin sekolah, mandi dulu. Habis itu sekolah, sampai sekolah juga ya cuman itu nangis terus tapi cuman 3 hari doang nangisnya karena udah kenal temen gitu loh. Biasalah kan anak kecil kalau nggak punya temen kan nangis kan bawaannya. Udah punya teman, udah berani ngobrol, ya udah nggak nangis. Jadi saat itu kayak jadi mondok tuh rasanya gini, kalau punya banyak temen tuh enak banget gitu. Terus emang ya di sini tuh kalau di pondok kan jauh dari jangkauan orang tua. Tapi kan karena enak aja lah, happy banget gitu lah pokoknya di pondok. Iya.
Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan masuk ke pesantren, Mbak Nilam? Tujuannya tuh apa? Tujuannya yaitu menghimbau ilmu ya. Kalau di rumah kan mungkin kita hanya mengenal ilmu sosial. Ya. Kalaupun mengaji kan hanya mengaji Al-Quran kan, Ya. mungkin. Kalau di TPQ itu kan cuma Al-Quran aja. ya jilid Al-Quran gitu. Kalau di pondok kan ada ilmu sosial, ada agama, ada nahwu sorof, ada fikih, hadis dan lain-lain lah, kan banyak lagi. Ya. Jadi itu kalau di pondok tuh enaknya tuh yang ilmu yang kita himbau tuh gak hanya satu, jadi banyak. semuanya kita pelajari. Ya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Agar tahu aja lah hukum-hukum Islam, syarat-syarat yang apa ya? Hukum-hukum yang apa sih? Yang ada di Islam. Apa ya ngomong ya? Ya intinya kita banyak ilmu pengetahuan aja ya kalau di pondok tuh. Jadi terinspirasikan oleh siapa, Kak? Mbak Nilam ini. Inspirasi. Ke Kakak. Iya, kok mondok itu terinspirasikan karena siapa? Ya karena itu saudara saya. Oh, iya. Saya sering main dengan saudara saya. Tidur Itu di tuh rumahnya. Diiming-iming apa ancan pengen mondok dhewe ngono asine iki. Gini, kan dia bilang, "Aku mau mondok, besok lagi kamu gak ketemu saya." Loh kok gitu kan? Gitu kan. Aku pengen melu gitu. Jadi kayak gak mau lepas saja gitu loh sama saudara saya yang itu. Jadi waktu dia berangkat mondok, saya juga harus ikut. Walaupun sampai sana kita cuman ya nggak bareng. Tapi waktu di sana tuh saudara saya yang itu dapat 4 hari di sana, dia langsung pulang. Lah kenapa itu, Kak? Karena katanya sih merasa terkekang aja gitu loh. Padahal bagi saya itu enak banget. Setelah itu kan saudara saya pulang ke Wonosobo kan, ke rumah saya. Saya juga mau ikutan, kan udah nggak ada saudara lagi kan. Terus bapak saya bilang gini, "Kamu nggak kasihan? Saya cari uang untuk daftarin kamu ke situ tuh nggak pakai uang sedikit loh, Nduk, banyak loh, Nduk." Terus mau nggak mau ya udahlah. Harus dibetah-betahin ya, iya kan? Terus ternyata saudara saya lagi ada mondok di situ. Cuman perempuan atau perempuan. Cuman tuh kita saudara jauh dekat sih. Itu tuh mondoknya di sebelah pondok saya. Kita beda yayasan. Ya beda ponpes gitu. Ya beda ponpes. Jadi saya kayak berpikir alhamdulillah kok untungnya ada saudara saya yang satunya lagi di situ kan. Jadi kayak merasa apa ya? Enggak sendirian lagi lah. Ya habis itu bolehlah di sini dulu dibetah-betahin. Mungkin ya cuma 4 tahun menyelesaikan sekolah dasar doang kan di sana gitu. Itu pondoknya di mana sih, Mbak? Itu pondok lokasinya. Iya. Itu tuh di Gresik ya, Jawa Timur. Nama pondoknya apa nih? Biar teman-teman Mbak Nilam bisa lihat podcastnya Mbak Nilam di sini. Pondoknya tuh namanya Pondok Pesantren Darut Taqwa ya. Di Jalan Suci Manyar Gresik. Pas waktu itu yang jadi pengasuh. Pas waktu itu yang jadi pengasuh itu siapa, Mbak? Kiainya. Waktu itu yang jadi pengasuhnya tuh menantunya Mbah Yai ya, karena Mbah Yai waktu itu tuh saya masuk tuh sudah wafat. Terus
digantikan oleh menantunya dari anak yang pertama. Karena dari putra-putri beliau kan masih pada di pondok, yang di rumah hanya putrinya yang nomor pertama. Jadi mau tidak mau menantunya meneruskan menjadi pengasuh. Iya, seperti itu. Pengasuh. Jadi Mbak Nilam ini berapa lama sih di pondok Darut Taqwa? Di Darut Taqwa tuh cuman 4 tahun ya. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 6 langsung pindah pondok. Ya, pindah pondok. Lalu saya pindah di sini di Miftahul Ulum. Kok bisa berkeinginan mondok di Miftahul Ulum itu? Ada siapa sih di sini, Mbak? Sebelumnya saya masuk ke Miftahul Ulum tuh saya pengen ke Semarang ya, karena di Semarang tuh ada kakak saya di sana. Ada kakak saya, kayak saya mikir enak nih kalau di sana, di rumah rasa kayak gitulah, di rumah aja kan sama-sama cewek, mungkin kan bisa mengerti perasaan, saling mengerti kan ya. Tapi setelah itu saya mau bilang saya di Semarang aja Pak, gitu kan. Sama bapaknya Mbak Nilam? Ya, orang tua. Sama orang tua saya bilang saya mau di Semarang, tapi malah bapak saya bilang gini, di Demak aja ya Nduk, di sana itu ada ponakannya kamu di sana. Ponakan yang mana Pak? Soalnya kan bapak saya kan anak terakhir, jadi saya mikir ponakan yang mana. Itu apa namanya, anaknya om kamu. Kita tuh kayak itu loh, satu buyut gitu loh. Iya. Sama ponakan yang itu. Terus habis itu di Demak aja. Di mana? Demaknya di mana? Di Jogoloyo. Nah, di sana ada ponakan yang mana, Pak? Itu loh yang cowok. Kok sama cowok lagi sih? Kalau cowok kan nggak bisa kerumat lah caranya lagi. Bukannya kerumat ya, Mbak, kan karena kita udah dewasa ya mungkin ya. Iya. Cuman itu kayak kita kayak semisal minta tolong tuh kan susah banget kan. Apalagi kalau cowok. Kalau cowok kita mau manggil cowoknya kalau malu kan kita yang susah kan, sama aja. Soalnya beda tempatnya gitu. Terus habis itu om saya bilang gini, gimana kalau kita cek lokasi aja di Demak, bagus kok gitu. Waktu itu ya udahlah, ayo langsung bapak saya sama om saya langsung ke Miftahul Ulum di Demak. Lihat-lihat, loh pondoknya yang mana Pak? Di sini kayak nggak ada pondok putri gitu. Terus tanya sama Kang di pondok, Kang boleh minta tolong pondok putri mana ya? Oh di situ Pak, sebelah sana. Oh ya udah, kan udah dikasih tahu. Kita masuk. Pas waktu dari luar kan nggak kelihatan kan pondok putrinya. Setelah masuk, kok asri ya di sini. Kalau dulu kan di sana tuh waktu kecil tuh tempatnya kayak apa ya Mbak, bangunan tinggi gitu loh. Kalau di Miftahul Ulum ini kan nggak bangunan tinggi, banyak pohon-pohonnya kan, jadi kayak ngerasa seger aja gitu suasananya. Kalau di sana kalau di sana tuh pohon-pohon tuh ada sih, cuman adanya pohon beringin gitu loh. Jadi kayak kurang puas gitu. Kalau di sini kan seger lihat-lihat pemandangannya. Kalau di sini kan itu ya, pohonnya tuh pohon buah, jadi tuh kayak enak, mayan lah ini dapat gratisan gitu kan. Lalu langsung om saya gini, langsung ke kantor aja Mas gitu kan, langsung bilang ke bapak saya. Enggak, kita tuh cuman tanya-tanya dulu kan, karena apa ya, nggak mungkin kan saya kalau langsung saya mau di sini gitu kan. Saya soalnya bilangnya di Semarang waktu itu. Lihat-lihat dulu formulir, udah ini Pak, segini kegiatannya ini. Kalau Mbaknya mau di sini monggo gitu. Mau di sini ndak? Lihat-lihat dulu sih Pak, saya bilang gitu. Ya udah. Ini formulir boleh saya bawa pulang, Mbak? Oh, boleh Pak, monggo gitu kan. Terus habis itu kita pulang kan. Waktu pulang tuh
Waktu itu musim jambu ya. Jambunya tuh pada berbuah. Langsung om saya gini, wah enak Lam, kamu kalau pengen jambu tinggal metek aja neng kene gitu. Emang boleh kan, ini punya Pak Yai kan gitu. Alah gak popo timbangane tiba mubazir kan gitu kan. Terus habis itu om saya ngambilnya, nih buat kamu, ben ngerti rasane, ben kerasan gitu. Kan belum om, yo gak popo menawani sesok pengen neng kene kan gitu. Udah nyampe rumah saya mikir, kayaknya enak ya di Demak ya, kayak asri gitu, walaupun panas kan banyak pohon-pohon kan, seger gitu kan. Saya mikir terus ibu saya juga bilang gini, gimana Nduk, jadinya mau di mana? Ya wis lah Bu, di Demak aja. Tenan di Demak, nggih, di Demak aja. Tenan yang bener, kamu gak nyesel, mboten. Ya wis nek ning Demak. Dadi kan bapak sama ibu kan gak mikir-mikir lagi nyariin sekolah sama pondok gitu kan. Nek gitu ndang anu packing diberesi sing perlu dibawa sing endi gitu kan. Udah aku packing semuanya, besoknya langsung berangkat. Cepet banget ya Ben Lam ini ya. Ya karena apa ya, waktu itu kan kayak sekalian daftar SMP juga kan. Terus habis itu udahlah sampai sana, ya sama kayak dulu waktu kecil, daftar sekalian berangkat. Jadi gitu. Nggak, kalau saya lihat teman-teman saya yang lainnya tuh daftar dulu, berangkatnya baru besoknya lagi. Kalau saya nggak, langsung berangkat. Jadi tuh kayak nggak ngerasain di rumah lama gitu loh. Ya kayak gimana ya, pengen masin dulu lah di rumah gitu. Saya pikir tuh gini, saya kan udah mondok lama nih, 4 tahun kan dulu kan. Kalau ntar saya berangkat mondok lagi, nggak mungkin kan saya nangis gitu. Kan udah berpengalaman. Udah berpengalaman kan, dari kecil udah mondok. Ternyata salah. Ternyata baru berangkat udah nangis. Ya ampun, gak ada teman. Kan emang belum ada teman kan. Belum ada kenalan sih. Iya. Gak ada temen, nangis mulu. Ini nangisnya paling lama nih, ini yang masuk baru SMP itu lama banget nangis, terus tiap hari nangis, sekolah nangis, habis pulang sekolah nangis, ntar malam nangis gitu terus. Sampai tuh kayak mbak pengurusnya tuh gini, kamu ngapain nangis, nggak apa-apa, besok lagi ada temennya kok, kamu nangis sekarang nggak punya temen toh gitu. Terus dicariin temen, ya wes ini tak cariin temen kayak ditemenin ya Nilam ya. Iya tapi gak ditemenin, kayak gimana ya, kayak kalau biasa lah kalau belum kenal kan gitu ya, kayak diem-dieman gitu loh ya, kayak belum akrab lah ya, belum akrab karena dari segi omongan kita kan udah beda kan. Saya tuh masih terbawa suasana di pondok di Gresik itu ya. Bahasanya juga kayak saya kaget tuh, kok bahasanya gini ya, walaupun agak-agak sama, cuman kan kalau di Gresik kan bilang aku kowe tuh nggak ada loh. Kalau bilang kowe tuh udah, kalau di Gresik tuh kayak udah kata-kata kasar banget untuk orang tuh. Jadi tuh kayak sampean gitu, walaupun sama temen gitu di sana tuh kayak bilangnya sampean gitu. Kalau di sini kan kowe gitu. Kalau kowe tuh kayak udah kata-kata kasar banget gitu. Kalau di sana kan kalau bilang aku kan ison. Kalau bilang kamu kon gitu kan. Kalau di sini kan aku kowe gitu, kayak kok gini ya, aneh banget. Rasanya tuh prik gitu loh. Terus kalau bilang mas gitu, kalau di Gresik kan kalau bilang mas gitu kan cak kan. Kalau di sini tuh kayak kang
Boleh Kang pesen ini, Kang pesen. Hah, emang iya di sini manggilnya Kang? Kok enggak Cak? Waktu itu aku pernah keceplosan gini. Cak, pesen minyak gitu kan. Cak siapa gitu. Kok emang di sini kalau bilang apa, kan aku bisik-bisik sama temen kan. Di sini tuh kalau bilang Mas tuh Kang, bukan Cak. Cak itu bahasa mana? Loh, emang iya, aku kira sama. Soalnya kan bahasanya kan udah sama kan. Jawa-jawanya tuh hampir mirip lah. Ternyata di sini manggilnya Kang. Terus aku bilang gini, kok kayak di film-film legenda aja ya, Kang Mas gitu. Ya ampun, sumpah aku mikirnya tuh gitu, coy. Jadi kayak apa ya? Belum terbiasa, tapi ya udahlah manggilnya Kang, pesen mie gitu. Habis itu pertama tuh kayak kagok gitu, bilang kowe gitu. Aduh, kok kayak lama-lama gini ya. juga udah terbiasa. Ya lama-lama terbiasa. Kalau di rumah juga biasanya aku tuh terbawa suasana di Demak gini. Bilangnya aku kowe gitu. Temenku sama orang tua juga? Enggak lah, kalau sama orang tua enggak lah. Kirain. Sama temen aku kowe gitu. Kan kalau di Wonosobo ngomongnya kan pakai logat ngapak ya. Jadi tuh kayak kalau ngomong nyerempet Demak tuh, kowe ngomong apa sih gitu. Mana bahasanya kalau bilang kowe ngomong apa itu kayak logat ngapak medok gitu loh. Ya. Kayak lucu aja gitu loh. Ih, gak usah ikut-ikutan lah, tak bilangin gitu. Terus habis itu waktu aku udah di pondok tuh udah punya temen, sudah terbiasa, udah punya teman. Itu berapa hari udah berakrab sama temennya? Baru 3 hari tuh udah akrab. Cuman kayak masih kepikiran di rumah aja gitu kan. Saking enaknya sebelum mondok tuh kan di rumah. Jam segini mesti aku kayak gini, lihat ini, nonton ini, makan ini gitu kan. Kalau di pondok kan makannya hanya apa ya, yang disediakan aja. Karena di pondok tuh seadanya karena kita kan di pondok tuh kan tirakat ya, gitu. Oke, baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum? Sehari-harinya aja, Mbak. Apa aja? Sehari-harinya untuk ini kan berbeda-beda ya, Mbak ya. Kalau untuk pertama untuk santri salaf ya. Kalau untuk santri salaf itu yang pertama tuh jamaah subuh. Habis jamaah subuh tuh ngaos. Kalau yang ngaos Quran, Al-Quran binador. Kalau yang belum khatam tuh ngaosnya Al-Quran dulu. Kalau udah khataman Al-Quran binador nanti itu ikut ngaos Pak Yai, ngaos Al-Quran bil makna. Itu kitab atau apa ya? Kitab. Habis itu nanti pulang ngaos ba'da subuh nanti ada ngaos takrib. Habis itu setelah ngaos takrib ada sorogan. Tapi itu kalau sorogan tuh di hari tertentu. Lalu habis zuhur setelah zuhur tuh jamaah. Setelah zuhur nanti sekolah ya, untuk santri salaf sekolah. Dan pulangnya nanti jam 5. Pulang jam 5. Setelah itu nanti kalau sudah maghrib jamaah lagi. Setelah jamaah yang masih ngaji Al-Quran binador tuh masih mengaji ya. Jadi tuh kalau santri salaf kalau masih mengaji Al-Quran binador itu ngaosnya ba'da subuh sama ba'da maghrib. Setelah isya nanti ngaos di aula, ngaos sama Pak Yai lagi, ngaos kitab gitu. Kalau untuk santri pelajar SMP SMK itu ya sama, jamaah ba'da subuh ngaji Al-Quran bil makna itu. Terus kalau yang
belum kataman ya ngaosnya ngaos Al-Quran Binader itu. Lalu kalau jika sudah selesai ngaos Al-Quran, nanti sekolah pulangnya, kalau SMP itu pulangnya jam 1, kalau SMK pulangnya jam 2. Setelah itu ngaos lagi setelah asar jamaah. Setelah asar nanti ngaos lagi yang masih mengaji Al-Quran Binader itu. Setelah maghrib, setelah jamaah maghrib nanti yang masih sekolah madrasah khususnya nanti sekolahnya setelah maghrib ya, sampai jam 9 gitu. Apa keinginan setelah keluar dari pesantren, Mbak Nilam? Kalau dari saya sendiri sih masih ingin terus mondok ya. Karena sebenarnya tuh kalau mondok tuh nggak ada habisnya. Keinginan saya ya terus mondok. Jika memang sudah saatnya tidak mondok, baru saya tidak mondok gitu. Tapi pengen gak sih ngelanjutin yang ke jenjang yang lebih tinggi atau ke kerja, pengen nyenengin orang tua atau apa gimana? Kalau setelah mondok tuh keinginan saya sebenarnya itu kuliah ya, mengejar cita-cita saya. Akan tapi saya berpikir kedua kalinya. Nek semisal saya ngejar, kalau semisal iya, kalau besok cita-cita saya tercapai. Kalau enggak, untuk apa? Lama-lama kita kuliah itu loh 4 tahun. Kalau emang kita enggak berhasil tuh, bukannya saya menyerah duluan ya, tapi emang saya mikirnya tuh kayak gitu. Lagian saya juga mikir gini, orang tua saya nggak menuntut saya untuk meraih cita-cita saya, akan tapi orang tua saya tuh pengen kayak keinginan orang tua tuh hanya satu, yang penting kamu seneng, kamu nggak terpaksa mondok, gak terpaksa gitu. Jadi keinginan orang tua tuh hanya itu. Terus ketambahan lagi orang tua kemarin bilang kalau semisal kamu pengen bapak sama ibu bangga, kamu ngaji yo sing tenanan gitu. Ngaji tuh nggak ada berhentinya. Sampai tua pun masih cari ilmu itu. Terus gini, yang penting kamu ilmu sosial tuh nggak perlu. Ya perlu, tapi paling penting yang paling penting tuh agama ya itu. Nah agama, jadi apa ya? Yang penting tuh kamu bisa ngaji, bapak sama itu tuh sama ibu tuh udah seneng. Karena bapak sama ibu itu dulu waktu kecil pengen mondok kayak kamu, cuman orang tua kita masing-masing nggak ada biaya. Ekonomi itu belum cukup lah. Ya untuk orang tua bilang seperti itu terus. Jadi kamu tunduk, nek pengen bapak sama ibu seneng, ridho, ya wes kamu mondok sing tenanan gitu. Ya saya pikir lebih baik saya mondok daripada kerja pun saya bilang, Pak saya kerja ya. Untuk ngapain kamu kerja? Orang bapak cari uang untuk kamu, mondok lo bisa, gak usah kerja. Kan saya mau membantu. Nek kamu ingin membantu, ya wes kamu mondok. Dengan kamu mondok iku, kamu wis iso bantu bapak sama ibu. Walaupun kamu gak bantu tenaga, kamu bantu doa gitu. Kalau Mbak Nilam pengen ngejar cita-citanya Mbak Nilam itu apa? Saya kan waktu SD kan kita soal agama kan hanya PAI itu kan. PAI, pelajaran PAI kan pelajaran satu tapi isinya itu banyak kan. Iya, beberapa hal-hal agama. Tapi waktu saya pindah sekolah di Darut Taqwa dulu itu kan sekolahnya ya, itu kan sekolahnya kan
madrasah ibtidaiyah kan, bukan sekolah dasar. Jadi kalau di madrasah ibtidaiyah itu kan pelajaran agama dibagi menjadi beberapa pelajaran. Waktu itu saya suka sekali dengan pelajaran Al-Quran hadis. Jadi seketika itu saya berinisiatif gini, kayaknya saya cita-citanya jadi guru agama deh gitu. Ya walaupun kepengen kepengen banget gitu, kepengen banget jadi guru agama ya, walaupun entah besok kalau semisal saya mengejar cita-cita saya ya berangan-angan ya, walaupun guru agama pun kan penting kan, agama, belajar agama itu kan penting banget kan. Jadi saya kayak ingin mengajar pelajaran agama, saya ingin menuntut banyak orang ke jalan yang benar seperti ini ya. Sejak itulah saya ingin banget jadi guru agama, karena saya senang sekali dengan pelajaran Al-Quran hadis itu, apalagi akidah akhlak gitu kan. Kan banyak sekali kan kalau madrasah ibtidaiyah tuh pelajarannya. Jadi ya saya berpikir sampai besar, sampai ditanya-tanya, kamu mau jadi apa, Nduk? Saya ingin jadi guru, Bu. Walaupun gaji guru itu gak sebesar yang diinginkan. Iya, walaupun gak sebesar tapi saya ingin jadi guru. Terus kamu guru apa? Saya ingin jadi guru agama gitu. Ya udah, besok berarti kamu kalau semisal kamu jadi kuliah, kamu ambil jurusan pendidikan gitu kan. Ya insya Allah kalau semisal ada minat untuk kuliah lah ya. Kalau sekarang masih kan ya umumnya ngejar cita-cita gitu. Ya kalau sekarang tuh kayak lagi pengen tapi entah kalau besok. Ya. Depan we. Jadi Mbak Nilam Rahmawati